Halo guys, apa kabar? Sebuah pengacara hukum elit yang bayarannya mungkin jutaan dolar lagi nanganin kasus antitrust raksasa lawan Valve. Tiba-tiba ketahuan pakai bukti dari Steam Gate bikinan fans. Kasus hukum miliaran dolar yang tadinya pengen bebasin gamer dari potongan 30% Steam, sekarang lagi diambang kehancuran. Dan penyebabnya, pengacara pihak konsumen ngelakuin blunder paling memalukan dalam sejarah hukum digital. Mereka ketahuan ngutip tutorial install mod game Ricochet buat ngelawan dokumen resmi dari Valve. Kalian perlu paham dulu bahwa saat ini ada dua kasus besar yang sedang dihadapi Steam. Pertama, aku pernah bahas sebelumnya, yaitu gugatan publisher yang diajukan oleh para developer. Yang kedua adalah gugatan konsumen. Gugatan yang mengklaim Valve telah membebankan biaya berlebihan kepada para gamer selama bertahun-tahun dengan potongan 30% mereka. Kasus konsumen inilah yang saat ini sedang mengalami kemunduran. Pengacara Valve nemuin titik lemah kasus ini. Sebuah bukti sejarah yang dimaksudkan untuk membuktikan bahwa Valve adalah monopoli sejak awal. Tapi semuanya bergantung sepenuhnya pada kutipan aneh dari Steamgate bikinan fans. Valve nyebut klaim inti tersebut terbukti salah. Dan mereka menuntut hakim untuk menolak seluruh kasus konsumen tersebut sekarang juga. Hari ini kita bakal bahas kenapa Valve tetap kokoh di posisinya sekarang. Kita bakal lihat gimana strategi mereka bikin Steam punya pondasi hukum yang sangat kuat. Dan kenapa gugatan ini justru terancam hancur gara-gara kesalahan teknis dalam penyajian data dari pihak lawan. Sebelum kita ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe dulu dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video dari aku. Oke, kita lanjut. Biar paham konteksnya, kita harus tahu dulu apa strategi yang dipakai Valve buat nangkis semua serangan ini. Yaitu contoh kasus hukum, Sommers versus Apple. Ini penting banget bro. Kita bahas langsung fakta hukum dari kasus Sommers lawan Apple di tahun 2013. Pengadilan saat itu menyoroti satu data krusial, yaitu Apple konsisten mematok harga 99 sen per lagu sejak peluncuran iTunes di tahun 2003. Saat mereka belum mendominasi pasar, harga ini tetap bertahan di angka yang sama pada tahun 2004 saat mereka dituduh mulai memonopoli dan gak berubah sedikit pun bahkan setelah Amazon masuk sebagai kompetitor besar di tahun 2008. Konsistensi harga di berbagai fase pasar inilah yang meyakinkan hakim bahwa Apple gak memainkan harga monopoli, melainkan murni menetapkan harga pasar yang wajar. Kesimpulan pengadilan adalah kalau harganya nggak berubah pas kompetitor masuk, berarti harga itu bukan harga monopoli, tapi emang harga pasar. Valve pakai strategi yang sama persis. Di dokumen yang judulnya tergugat Valve Corporation untuk mendukung permohonan pembatalan gugatan konsumen, meminta persidangan lisan. Supaya nggak terlalu panjang, aku singkat dokumen 560. Di bagian pendahuluan, Valve menetapkan pembagian pendapatan Steam sebesar 30% pada tahun 2005, ketika Valve hanya memiliki pangsa pasar yang sangat kecil. Dalam kasus ini, sekitar 70 juta dolar dalam pendapatan kotor, dibandingkan dengan tuduhan penggugat mengenai pendapatan puluhan miliar setiap tahunnya, dan miliaran dolar dalam penjualan game PC digital tahunan. Valve nuntuin angka 30% itu pas mereka bukan siapa-siapa. Kalau angka itu nggak berubah sampai sekarang, berarti itu harga yang masuk akal, bukan hasil meras karena mereka monopoli. Kalau kalian gak pernah naikin harga pas kalian jadi penguasa, susah buat jaksa buktiin kalau kalian menyalahgunakan kekuasaan. Buat matahin strategi Apple tadi, pengacara konsumen harus bisa buktiin satu hal, yaitu Valve harus udah jadi monopoli sebelum tahun 2005. Gimana caranya? Mereka bikin teori palsu. Di dokumen yang judulnya Keberatan Penggugat Konsumen terhadap permohonan tergugat Valve Corporation untuk membatalkan gugatan konsumen. Aku singkat dokumen 552. Di bagian argumen Valve terkait WON dan struktur biaya kompetitor adalah salah dan tidak relevan. Mereka bilang, di tahun 2001, Valve mengakuisisi platform namanya World Opponent Network atau WON. Buat kalian yang main Counter-Strike zaman dulu, pasti tahu WON lah. Teori pengacara ini adalah, dengan beli WON, Valve otomatis nyolong 1,5 juta user dan jadi monopoli instan sebelum Steam rilis. Tapi Valve nggak tinggal diem. Valve bilang tegas di dokumen 560. Valve nggak pernah mengakuisisi atau memiliki WON. Itu adalah tuduhan yang terbukti salah mengenai WON.
Karena tuduhan tersebut nggak bisa membuktikan bahwa fakta-fakta ini dapat diperdebatkan secara wajar. Pengacara konsumen panik nyari bukti buat ngedukung klaim akuisisi won ini. Karena bukti otentiknya emang nggak ada, tim pengacara lawan akhirnya cuma bisa ngandelin hasil pencarian internet buat dukung klaim mereka. Bukannya ngerujuk ke dokumen bisnis yang sah, mereka justru pakai data dari forum bebas yang nggak bisa dipertanggungjawabkan di depan hukum. Di dokumen 552, tim pengacara lawan secara nggak sengaja justru merusak kredibilitas mereka sendiri. Demi memaksakan teori palsu kalau Valve mengakuisisi won pada tahun 2001, mereka justru menggunakan rujukan dari Sierra Wiki dan panduan komunitas Steam milik pengguna bernama Master Ip. Masalahnya, panduan dari Master Ip itu sebenarnya cuma berisi tutorial cara menginstal Ricochet versi One Plus ekspansi. Kan aneh banget bro, sebuah tim pengacara elit membawa tutorial mode game sebagai bukti utama untuk melawan keterangan resmi dari Valve di hadapan hukum federal dalam kasus bernilai miliaran dolar. Langkah ini secara nggak langsung membuktikan kalau tuduhan monopoli terhadap Steam memang nggak memiliki landasan dokumen bisnis yang sah. Valve memberikan respon di dokumen 560. Mereka secara spesifik menyebut bukti-bukti yang diajukan tim pengacara lawan sebagai sumber internet yang meragukan. Valve menyoroti fakta bahwa referensi utama lawan adalah seorang pengguna bernama Master Ip yang baru bergabung dengan Steam pada tahun 2017. Namun tulisan digitalnya dipakai untuk membuktikan akuisisi perusahaan di tahun 2001 menggunakan data dari pengguna yang bahkan belum ada di platform saat kejadian berlangsung adalah langkah yang sangat nggak valid untuk sebuah gugatan hukum kelas berat. Sebuah artikel dari The Sierra Wiki, sebuah situs wiki tentang game PC yang nggak ada hubungannya dengan Valve maupun Sierra. Potongan informasi acak dari internet ini bukanlah sebuah pengakuan situs web oleh Valve dan juga nggak memunculkan perdebatan wajar apapun terkait kepemilikan won. Kesalahan ini berakibat fatal bagi seluruh konstruksi argumen lawan. Jika klaim soal won ini runtuh karena hanya berbasis wiki, maka tuduhan bahwa Valve sudah memonopoli pasar sejak tahun 2005 otomatis nggak terbukti. Dan jika Valve bukan monopoli di tahun 2005, maka potongan komisi 30% itu sah secara hukum merujuk pada pondasi hukum kasus Apple. Skakmat bro. Sekarang mari kita bahas realita bisnisnya untuk menjawab kenapa angka 30% itu sebenarnya sangat rasional. Di dokumen 560, Valve menyajikan data pembanding yang fatal buat argumen lawan. Valve secara spesifik menyoroti kegagalan model bisnis para pesaingnya. Valve mengutip fakta hukum bahwa dengan potongan 12%, Epic diprediksi akan terus merugi dalam jangka panjang. Valve juga mengangkat kasus Discord yang sempat mencoba strategi komisi 10%, namun akhirnya harus menutup toko mereka karena strategi tersebut terbukti nggak berkelanjutan secara operasional dan dianggap platform gagal. Argumen yang disampaikan Valve kepada hakim sangat masuk akal. Menjalankan ekosistem digital premium dengan server global, keamanan tinggi, dan fitur komunitas yang masif, itu memakan biaya besar. Jika kompetitor dan komisi rendah saja terbukti gagal atau terus merugi, maka potongan 30% Valve bukanlah harga monopoli, melainkan harga wajar untuk memastikan bisnis tetap sehat dan layanan tetap premium. Data ini sulit dibantah karena kualitas fitur Steam memang jauh di atas para kompetitornya. Poin terakhir adalah mengenai dampak harga game bagi konsumen. Di dokumen 552, pengacara lawan membangun narasi bahwa jika potongan Steam turun, maka harga game otomatis akan ikut turun. Namun, di dokumen 560, Valve mematahkan asumsi ini dengan argumen ekonomi pass-through. Valve menegaskan bahwa nggak ada bukti valid yang menjamin penerbit game akan meneruskan penghematan biaya komisi tersebut kepada gamer. Realitanya, jika komisi turun, developer game kemungkinan besar tetap akan mematok harga standar pasar, misal $70, dan mengambil keuntungan yang lebih besar untuk mereka sendiri, bukan untuk gamer. Sekalipun ada kasus seperti Metro Exodus. Di dokumen 552, Deep Silver menjual Metro Exodus di Steam seharga $60, tetapi kemudian menawarkan game tersebut secara eksklusif di Epic Store seharga $50 karena komisi yang lebih rendah. Menurut Steam, itu hanyalah pengecualian yang dianggap langka, bukan standar industri yang konsisten. Jadi, argumen bahwa komisi 30% Valve secara nggak langsung menyebabkan kerugian ekonomi bagi konsumen
adalah klaim yang lemah dan gak terbukti secara hukum. Kesimpulannya gimana? Valve sekarang secara resmi mengajukan permohonan kepada Hakim Whitehead untuk melakukan dismiss with prejudice. Dalam istilah hukum, ini berarti permintaan agar kasus ditutup secara permanen dan gak bisa diajukan kembali di masa depan. Langkah ini diambil karena tim pengacara lawan dinilai gagal memanfaatkan kesempatan yang diberikan pengadilan untuk memperbaiki kualitas bukti mereka, dan justru tetap bersikeras menggunakan sumber yang gak valid seperti Wiki dan Steamgate tadi. Valve berada di posisi yang sangat diuntungkan untuk memenangkan putusan final di tahun 2006. Sementara kasus dari sisi publisher atau Wildfire mungkin masih berjalan. Kasus dari konsumen ini terlihat sudah kehabisan napas dan tinggal menunggu putusan final untuk diselesaikan. Ini jadi pelajaran penting bagi siapapun di dunia hukum. Saat menuntut raksasa teknologi, membawa bukti berupa tutorial mod game recursi adalah sebuah blunder yang sangat fatal. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Gimana menurut kalian guys? Apa 30% itu emang wajar? Atau kalian tetap pengen Steam dipaksa turunin harganya? Tulis pendapat kalian di bawah. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like dan subscribe. Dan cek videoku yang lain. Semoga kalian menikmati videonya and see you guys next time. Peace!